Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fitri Raskia Vindra dari kelas 10 IPS 3. Saya ingin mempresentasikan tentang pengenalan prakarya dan kewirausahaan multimedia. Di presentasi kali ini saya membuat sebuah PowerPoint. Oke, sudah bisa ditampilkan tentang PKWU berbaris multimedia. Ayo mulai. Siap. Pengertian prakarya dan kewirausahaan. PKWU. Pengertian prakarya. Prakarya itu berasal dari istilah pra serta karya. Pra mempunyai makna belum, sedangkan karya ialah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau masih mentah. Prakarya masih berupa proof concept atau sebuah properti. Arti dari proof of concept adalah bukti dari konsep. Maksudnya adalah prakarya belum mempunyai target pemasaran. Oleh karena itu, belum ada pengguna ataupun konsumennya atau yang dimaksud dengan pembelinya. Pengertian kewirausahaan, semangat sikap kemampuan seseorang dalam mengenali usaha atau seseorang dalam mengenali usaha atau kegiatan yang mengarah pada cara kegiatan yang mengarah pada upaya. Adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang. Pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi, yang berarti banyak, dan media yang berarti perantara. Multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Beberapa kemampuan multimedia. Yang pertama, mengubah tempat kerja. Yang kedua, mengubah cara belanja. Yang ketiga, mengubah cara berbisnis. Yang keempat, mengubah memperoleh informasi. Yang kelima, mengubah cara belajar. Apa sih pentingnya multimedia? Yang pertama adalah bidang pendidikan. Yang kedua, bidang informasi. Yang ketiga, entertainment. Yang keempat, bidang kesehatan. Yang kelima, bidang periklanan. Yang keenam atau yang terakhir, bidang bisnis. Yang pertama, instansi pemerintah, PMUPN, organisasi, profesi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, pengusaha kecil, koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak, putus sekolah, calon kewirausahaan. Adapun keuntungan dan kelemahan kewirausahaan. Yang kita bahas kali ini adalah tentang keuntungan kewirausahaan. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang ditandai. Yang kelima, yang selanjutnya adalah tentang kelemahan kewirausahaan. Yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Yang ketiga, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama, lapangan agraris, pertanian. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perkebunan. Yang keempat, pemberi jaya. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Yang keenam, lapangan industri dan kerajinan. Faktor pemicu, penyebab kegagalan dan keberhasilan wirausaha adalah orang yang mampu dalam mencari dan memanfaatkan peluang usaha serta mendapatkan sumber dana dan sumber dana yang diperlukannya untuk kegiatan usaha. Keberhasilan wirausahawan adalah untuk menjadi wirausaha diperlukan dukungan dari orang lain yang berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Seorang wirausaha harus menghadapi tantangan risiko yang ada di risiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan hanya risiko, seorang wirausaha akan maju. Adapun keberhasilan wirausahawan itu ada 8. Faktor utama kegagalan wirausahawan.
Penyebab kegagalan dalam usaha pada umumnya disebabkan oleh 4 faktor utama antara lain. Yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Yang ketiga, tidak ada perencanaan yang tepat dan matang. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Adapun sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha, ada 16. Untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dalam berusaha adalah: 1. Memiliki tujuan dan visi usaha. Yang kedua, berani mengambil resiko, waktu dan uang. Yang ketiga, merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan lainnya. Yang terakhir atau keenam, bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan. Adapun karakteristik wirausahawan. Yang pertama, berwatak luhur. Yang kedua, bekerja keras dan disiplin. Yang ketiga, mandiri, relatif. Yang keempat, orientatif dan komitmen tinggi. Yang kelima, berpikir positif dan bertanggung jawab. Yang keenam, dapat mengendalikan emosi. Yang ketujuh, tidak ingkar janji, menepati janji dan waktu. 8. Belajar dari pengalaman. Yang kesembilan, menghitungkan resiko. Yang 10, merasakan perasaan kebutuhan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.